Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan masih tentang sistem manajemen K3. Kita akan bahas tentang SOP induksi tamu ya. Apa sih itu induksi tamu itu gitu ya? Induksi tamu itu ada kata tamu di sini ya. Artinya apa? Artinya adalah orang atau badan itu bisa dibilang organisasi, perusahaan, itu badan ya namanya. Kalau orang itu individual manusia, perorangan, 1, 2, 3 orang, itu 1 orang itu atau 2 orang. Atau mengatasnamakan badan gitu ya. Badan itu tadi perusahaan, organisasi gitu ya, dan seterusnya. Yang datang ke area perusahaan. Nah, itu dia induksi tamu ya. Yang memiliki kepentingan urusan terkait dengan perusahaan, yang memiliki urusan kepentingan ya dengan perusahaan. Oke ya, langsung bahas tentang penjelasan dulu supaya agak dulu. Kontraktor adalah pihak eksternal. Kontraktor yang tadi kita bahas itu adalah pihak eksternal yang melakukan kegiatan atau pekerjaan atas nama PT dalam kendali PT. Ya, jadi dia adalah orang ya atau perusahaan kerjasama itu ya, kontraktor itu ya atas nama kendali perusahaan gitu. Misal perusahaan satu dikendalikan oleh perusahaan saya gitu. Oke ya. Oke, tujuan dari SOP ini pada dasarnya untuk memastikan bahwa semua tamu dan kontraktor mendapatkan induksi K3, mendapatkan keselamatan kerjanya yang memadai atau memadahi gitu ya. Oke. Ruang lingkup pada dasarnya prosedur ini berlaku untuk setiap tamu dan kontraktor yang melakukan aktivitas di PT, di perusahaan. Terus untuk preferensinya sama ya, kita ambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang di bagian C atau ayat C. Untuk peraturan pemerintahnya boleh teman-teman searching aja. Saya nggak akan bahas tentang itu. Peran dan penanggung jawabnya ya seperti tadi K3 dan tim K3. Oke, sekarang kita bahas tentang prosedurnya. Prosedurnya, menerima tamu yang datang ke Indonesia atau ke PT Indonesia lah ya. Ini tuh PT Indonesia, tadinya saya namanya PT Indonesia nih. Oke lah, nggak usah. Datang ke Indonesia dengan ramah dan baik tuh ya. Bisa aja. Tamu yang datang ke Indonesia dengan ramah dan baik atau PT Indonesia atau PT saya nih dengan ramah dan baik, lalu tanyakan keperluan serta akan bertemu dengan siapa. Tujuannya untuk apa gitu ya. Jika ada tamu, biasanya sih security atau yang apa namanya, yang berwenang ya terkait dengan penjagaan. Biasanya langsung tanyakan saja keperluannya ada apa ya Pak, untuk mau ketemu siapa, ada yang bisa dibantu, biasanya seperti itu. Memberikan briefing terhadap tamu minimal mencakup satu kebijakan K3. Ada briefing dulu nih, ada information ya. Orang mau masuk ke situ harus ada pemahaman K3-nya supaya apa? Supaya dia lebih paham nih. Di sini kan tempatnya tempat bahaya ya. Ketika kita luntang-lantung tanpa menggunakan safety dan seterusnya apa? Bahaya. Kebijakan K3-nya harus ada. Aturan K3 perusahaan harus disampaikan juga. Menggunakan baju-baju safety gitu ya. Supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Untuk tamu yang datang ke area proyek ini tentunya, maka supervisor proyek bertanggung jawab untuk memberikan briefing sesuai dengan aturan area proyek dan atau mengikuti aturan pemilik proyek. Nah, jadi ketika ada tamu yang datang itu ya harus ada informasi dan terkait dengan kebijakan K3-nya. Informasi atau aturan K3 di perusahaan. Untuk tamu yang datang ke proyek, jadi supervisor proyek yang bertanggung jawab untuk memberikan briefing informasi gitu ya. Oke, apabila sudah selesai, maka meminta ID visitor ya, ID card ya. Artinya
ID pengunjung, identitas pengunjung, dan menyerahkan ID visitor kepada penerima tamu. Gitu. Dokumen-dokumen apa aja sih yang diwajibkan ada atau untuk mendukung dari SOP ini? Untuk mendukung dari kegiatan. Daftar hadir, form induksi tamu ya, daftar hadir aja. Atau bahasanya adalah buku tamu gitu ya. Keterangannya, oke. Untuk subkontraktor yang melakukan aktivitas di area proyek, maka yang bertanggung jawab untuk memberikan briefing adalah supervisor proyek dengan materi briefing minimal 1 kebijakan K3 perusahaan, aturan K3 proyek. Udah saya sampaikan barusan. Tergantung dari perusahaannya dulu nih, apa nih, proyek apa? Proyek pembangunan, apa proyek tambang, dan seterusnya. Dokumentasikan hasil induksi tamu dan kontraktor sesuai dengan prosedur pengendalian catatan. Oke, sini dokumentasikan hasil induksi tamu. Misalnya ada tamu tuh, ya didokumentasikan di foto gitu ya. Sesuai dengan prosedur pengendalian catatan. Nah, sekarang kita bahas tentang prosedurnya. Kita mulai dari terima tamu yang datang dengan ramah dan tanyakan keperluan serta akan bertemu siapa. Mungkin ketika ini tugasnya security ya, pengamanan. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Nanti dia, oh iya saya mau ketemu dengan Bapak ini. Oh siap. Bisa juga ditanyakan ada keperluan apa Bapak Ibu? Bisa kalau Bapak Ibu ya, maksudnya ketika ada atau Bapak atau Ibu. Oh saya mau ini. Oh iya sebentar. Minta tamu untuk mengisi dan membaca protokol tamu ya. Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu mengisi buku tamu dulu. Oke, dia isi ya. Terus membaca protokol atau enggak informasi-informasi atau aturan-aturan yang ada di perusahaan. Jadi di sini kan tempatnya berbahaya Bapak Ibu karena proyek lah ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh si atau disampaikan kepada si tamu ini terkait dengan aturan K3 yang paling penting. Karena ini berbahaya, jadi silakan baca dulu. Karena ini kita kan berhadapan dengan proyek, takutnya ada batu yang loncat dari atas meskipun kecil kan gitu. Terus di situ aturannya kan banyak tuh, sesuaikan. Jika aturan sudah mereka baca, terus lagi berikan ID card pada tamu dan antar tamu ke pihak yang dituju. Mau kemana tadi? Oke, ya udah kita antar. Apabila tamu telah selesai, maka minta ke tamu untuk menyerahkan ID card dan update jam keluar tamu. Jadi ada tuh, oh ada tamu, ada buku tamu ya, keluar jam sekian, selesai. Oke. Induksi subkontraktor. Nah ini dia. Nah ini lebih ke subkontraktor ya. Oke kita mulai juga. Mulai data personal dan berikan ID card. Data personalnya siapa aja nih? Berikan ID card-nya. Info ke ahli K3. Bapak Ibu, di sini kita akan mengerjakan beberapa proyek, dan di mana kita harus menggunakan sesuai dengan aturan yang ada yang berlaku di perusahaan. Salah satunya adalah terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Keselamatan kecelakaan kerja ya, K3. Apa aja itu? Banyak, 1, 2, 3 poin disebutin, terus untuk perlengkapan disampaikan. Berikan induksi kepada personel kontraktor. Terus lagi lakukan pekerjaan sesuai prosedur terkait. Oke, selesai. Oke, Bapak Ibu terkait dengan induksi tamu, jika ada tamu main ke proyek, seperti itu ya, SOP ini diberlakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.